Arsenal versus Liverpool bersaing dapatkan bintang Juventus. Manchester City gagalkan manuver tak terkalahkan Arsenal di Liga Premier. Pemecatan Erik ten Hag bawa dampak buruk ke Premier League. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Arne Slot puji satu bintang Arsenal. Hasil imbang antara Liverpool dan Arsenal barangkali tak memuaskan pendukung mereka masing-masing. Akan tetapi dalam pertandingan itu ada satu bintang Arsenal yang pada akhirnya mencuri perhatian dari manajer Liverpool Arne Slot. Ia secara khusus memuji penampilan Bukayo Saka yang luar biasa dalam hasil imbang 2-2 Arsenal melawan Liverpool pada hari Minggu kemarin. Ia juga mengakui bagaimana anak-anak asuhnya berjuang untuk terus mengatasi pergerakan Bukayo Saka. Dan menurutnya gol pertama adalah contoh nyata di mana Anda bisa melihat kualitas dari Bukayo Saka. Di kesempatan ini sebelumnya Slot juga memuji kemampuan Arsenal yang untuk terus-menerus mengejutkan lawan dengan sistem yang berbeda. Babak pertama sangat sulit bagi kami. Bisakah mereka mengejutkan Anda? Sebenarnya mereka bisa karena mereka bisa bermain dalam begitu banyak formasi dan pengaturan yang berbeda sehingga Anda selalu bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan. Sekarang mereka bermain dengan pemain nomor 9 palsu dengan gelandang mereka sangat melebar. Jadi saya merasa kami tidak punya kendali penuh di babak pertama. Kata Slot kepada NBC Sport. Saka sendiri memang terus mencuri perhatian dengan usianya yang masih begitu muda, namun ia berhasil melampaui setiap batasan yang ada, termasuk comeback manis pasca cedera sebelumnya. Arsenal versus Liverpool bersaing dapatkan bintang Juventus. Arsenal dan Liverpool tidak hanya bersaing di papan klasemen, kini kedua kesebelasan diwartakan juga tengah bersaing untuk bintang Juventus yang berpotensi menjadi pemain kelas dunia. Meriam London dan The Reds sama-sama mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan penyerang Juventus Kenan Yildiz yang baru saja mencetak 2 gol gemilang yang mengejutkan Inter Milan pada hari Minggu saat Juventus bertandang ke San Siro untuk menghadapi Inter. Pada pertandingan ini, Inter unggul 4-2 menjelang 30 menit terakhir, yang mendorong manajer Thiago Motta untuk memasukkan Kenan Yildiz ke dalam permainan setelah 1 jam pertandingan. Pemain berusia 19 tahun ini kemudian mencetak 2 gol untuk mengguncang Inter dan mengamankan poin penting bagi Juventus. Dan menurut laporan Jauh Offset, raksasa Liga Premier Arsenal dan Liverpool kini sama-sama bersaing untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Terjebak offside, Arsenal memandang Yildiz sebagai pemain yang mampu meringankan beban Bukayo Saka di sisi kanan. Yildiz sendiri dapat bermain di berbagai posisi di lini depan. Ia memang berkaki kanan tapi lebih nyaman bermain dengan kaki kirinya dan kedua gol melawan Inter dicetaknya dengan kaki kirinya. Sementara itu di usianya yang masih terbilang muda, Yildiz telah mengumpulkan 17 caps untuk Turki dan menurut laporan secara luas diyakini ia memiliki potensi kelas dunia. Untuk itu menarik dinantikan siapakah yang akan berhasil memboyong calon bintang dunia ini, mengingat pemain bintang Mesir itu berada di tahun terakhir kontraknya bersama dengan Juventus. Manchester City gagalkan manuver tak terkalahkan Arsenal di Liga Premier. Menurut laporan Mirror, Manchester City tertarik bergabung dengan Arsenal dalam perebutan pemain depan yang impresi, yakni striker Sporting Lisbon Victor Gyökeres. Pemain depan ini tampil sangat mengesankan sejak bergabung dengan klub Portugal itu dari Coventry, dan sementara City terus memantau pemain itu, yang mana Arsenal juga merupakan penggemar sang striker. Laporan terkini mengatakan bahwa Gyökeres tengah dipertimbangkan sebagai pengganti potensial untuk Erling Haaland, yang tengah menarik minat dari Real Madrid dan disebut-sebut memiliki klausul pelepasan sebesar 125 juta pound sterling, yang mana akan berakhir pada tahun 2027. Manchester City pun disebut-sebut tengah berupaya untuk mengikat pemain Norwegia itu dengan kontrak baru, tapi upaya tersebut belum berhasil dan muncul kekhawatiran ia dapat bergabung dengan klub raksasa Spanyol pada tahun 2026. Sementara untuk Gyökeres sekarang dianggap sebagai kandidat utama menggantikan Haaland dan The Blues telah melakukan kontak dengan perwakilan pemain. Di sisi lain, Arsenal yang memiliki krisis pada posisi striker diprediksi akan memburu penyerang papan atas incarannya pada akhir musim ini. Diprediksi Arsenal juga tidak akan mudah melepaskan targetnya.
Di sisi lain, para petinggi Sporting tetap bersikeras untuk tidak menerima tawaran di bawah 85 juta pounds. Padahal Gyökeres sendiri mengakui bahwa klausul rilis itu terlalu tinggi. Minat Palmeiras pada Gabriel Jesus ditolak Arsenal. Sebelumnya, Alan Shearer mengatakan bahwa Gabriel Jesus akan merasa frustasi setelah gagal mengakhiri puasa golnya dan digantikan dalam kemenangan Arsenal atas Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Pada pertandingan ini, Jesus yang turun sebagai starter memang digantikan dengan 25 menit tersisa setelah melewatkan 2 peluang besar untuk mengakhiri puasa golnya yang kini sudah mencapai 23 pertandingan. Dan laporan terkini menyebutkan Palmeiras mempertimbangkan untuk membawa kembali pemain internasional Brasil ini, yakni untuk memperkuat skuad menjelang Piala Dunia antar klub tahun depan. Di sisi lain, Arsenal ternyata menolak pendekatan Palmeiras untuk merekrut Gabriel Jesus. Gabriel Jesus tidak akan datang. Kami menghubungi Arsenal dan mereka berkata, Leila tidak ada syarat apapun, kami tidak akan menegosiasikan pemain itu, kata Pereira. Gabriel Jesus sendiri yang merupakan produk pemain muda Palmeiras sudah bermain 2 musim untuk tim utama sebelum bergabung dengan Manchester City pada Januari 2017. Pemain 27 tahun ini telah memenangkan 4 gelar Premier League bersama City sebelum pindah ke Arsenal dengan harga 45 juta pound sterling, yakni 918 miliar rupiah pada 2022 lalu. Ia juga telah mencetak 19 gol untuk klub London Utara. Namun ketajamannya di musim ini menjadi pertanyaan. Pemain internasional Brasil itu pun masuk dari bangku cadangan dalam hasil imbang 2-2 di hari Minggu melawan Liverpool, setelah menjadi starter dalam kemenangan 1-0 pekan lalu melawan Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Pemecatan Erik ten Hag bawa dampak buruk ke Premier League. Manchester United telah mengkonfirmasi pemecatan Erik ten Hag setelah awal musim 2024-2025 yang buruk. Dan ini kabar mungkin menjadi berita buruk bagi Liverpool, Arsenal, Manchester City, dan klub-klub Premier League yang lain. Diketahui ten Hag dipecat pada hari Senin pagi setelah sebelumnya Setan Merah kalah dari West Ham pada hari Minggu. Merespon kekosongan pelatih, klub telah menunjuk Ruud van Nistelrooy sebagai penggantinya. Secara sementara, yang mana ia sebelumnya menjadi bagian dari staf ten Hag, yang juga merupakan mantan pemain United di bawah Sir Alex Ferguson, di mana ia telah mencetak 150 gol dalam 219 penampilannya. Dalam hal ini, pemecatan ten Hag dikatakan bisa berdampak negatif bagi Liverpool dan klub-klub Premier League yang lain, karena United kini memiliki kesempatan untuk merombak tim dan menunjuk manajer yang dapat mengubah nasib klub. Sebagai informasi, Slot, Arteta, Emery, Maresca, dan Hurstler adalah contoh klub yang berhasil dalam pemilihan manajer mereka, sesuatu yang kini berpeluang dilakukan oleh Manchester United. Jika mereka berhasil memilih manajer yang tepat, ini akan menjadi kabar buruk bagi Liverpool dan Arsenal serta klub-klub lain di Premier League. Dan mengingat bahwa pemecatan ten Hag terjadi hanya 9 pertandingan di musim baru ini. Saat ini favorit untuk menggantikan ten Hag adalah Ruben Amorim dari Sporting CP. Mikel Arteta disebut tiru gaya manajerial Jose Mourinho. Usai hasil imbang 2-2 The Gunners melawan Liverpool di Emirates Stadium pada Ahad 27 Oktober malam, Jamie Carragher melontarkan kritik tajam kepada manajer Arsenal Mikel Arteta dengan menyatakan bahwa Arteta mulai berubah menjadi tipe manajer seperti Jose Mourinho yang pragmatis ketimbang gaya menyerang ala Pep Guardiola. Karena Mikel Arteta bekerja dengan Pep Guardiola, kita hampir menganggap dia sebagai murid Guardiola. Namun Mikel Arteta perlahan berubah menjadi tipe manajer ala Jose Mourinho dan tak banyak mengira itu akan terjadi. Ini menarik bagaimana dia bisa sampai ke sini. Demikianlah penjelasan Carragher. Pada kesempatan ini, Carragher juga mengkritisi bagaimana badai cedera yang dialami oleh Meriam London yang membuat klub mengalami penurunan performa. Ia kemudian membandingkan situasi ini dengan tim-tim top yang tetap mampu mempertahankan ancaman meskipun bermain dengan 10 pemain.